Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Trinius TV hadir di salah satu calon peserta Desa Compreng dengan nomor urut 1. Saya punya pantun nih buat ibu nomor 1. Minyak telon, gambarnya delima, pohon merkisah, daunnya layu. Calon 1 sampai 5, Ibu Tisah paling ayu. Karena cuma satu ceweknya. Ibu Tisah, Ibu, selamat pagi. Selamat datang. Ibu susah banget hubungnya toh, Bu. Saya sampai 4 kali tuh dapat nomor Ibu, nggak ada yang aktif. Kalimatnya baru aktif. Iya. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Monggo Ibu perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tisah Sugiarti, calon kepala Desa Compreng nomor urut 1. Ibu gimana keluarga? Sehat Ibu? Ya, sehat. Kemarin saya berapa hari ya, 2 hari baru dapat nomor Ibu tuh, susah banget. Sampai tim saya itu katanya mau datang ke sini, cuman kan kemarin kan hujan mulu ya. Iya. Dari asar itu. Mau langsung aja apa mau gimana Bu? Ibu mau Silakan. Langsung aja. Apa? Oke Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan sama ya sama yang kemarin kita kasih pertanyaan kepada calon-calon peserta calon kepala desa. Mungkin ada beberapa tambahan. Iya. Baik, langsung aja Ibu. Pertanyaan nomor 1, apa tujuan Ibu mencalonkan diri menjadi kepala desa Compreng Ibu? Tujuan saya mencalonkan diri sebagai kepala desa Compreng yang pertama ingin membangun desa. Bukan hanya infrastruktur, tapi juga sumber daya manusianya. Kenapa? Desa kita ini kan sangat luas. Dan untuk pembangunan juga belum merata. Jadi saya, karena kemarin saya juga pernah menjabat sebagai PLH, jadi terketuk hatinya. Ya. Saya terketuk hatinya. Jadi ingin melanjutkan pembangunan yang tertunda. Mungkin itu ya salah satu tujuan Ibu ya, karena Ibu pernah kemarin menjabat jadi PLH, jadi hati Ibu terketuk gitu. Iya, terus untuk lebih memajukan Desa Compreng Bu ya. banyak PR di situ. Banyak PR ya, benar. Iya. Banyak PR yang harus diselesaikan. Dalam jangka 1 periode juga itu nggak mungkin selesai kalau untuk Compreng karena terlalu luas, penduduknya juga terlalu banyak. Berarti membutuhkan 2 periode Bu ya, bahkan 3 Bu ya kalau boleh ya. Kalau masyarakat mendukung. Kalau untuk sekarang kan kemarin kan sempat viral Bu ya, berita di tingkat pusat kan ada wacana untuk 3 periode presiden Bu ya. Kalau untuk tingkat kepala desa itu bisa nggak Bu 3 periode? Bisa Bu? Bisa, 3 periode bisa. Oh, kalau untuk kepala desa, kalau Iya. untuk presiden nggak boleh Bu ya? Gambar kapusnya hanya 2. Oh iya. Baik Bu, lanjut nomor 2 Bu. Apa visi misi Ibu untuk Desa Compreng yang lebih maju Ibu? Visinya gotong royong bersama membangun desa, mewujudkan Desa Compreng yang hebat dan bermartabat. Itu visinya. Visinya simpel sekali Bu ya. Tapi kayaknya sih banyak, cuma satu aja ya yang Iya. yang lebih kena gitu. Iya. Oke, lanjut Bu. Apa program unggulan Ibu selain dari program pemerintah pusat atau program dari kabupaten Ibu? Program unggulan ada. Saya sudah menggandeng perusahaan dan sudah menggandeng pengusaha. Apabila saya sudah dilantik, ada kerjasama yaitu pemasangan internet gratis. Ini nih baru nih. Pemasangan internet gratis ya. Karena di situ untuk program kerja saya yang unggulan itu menuju Desa Compreng, desa digital. Mantap Ibu. Ya, jadi untuk pelayanan masyarakat, untuk pelayanan publiknya juga kita nanti berbasis internet, jadi nggak butuh tanda tangan, pengennya yang pakai barcode tuh. Oh iya benar, Nah, biar lebih simpel. nanti untuk program unggulan ini pemasangan internet secara gratis untuk semua rumah, karena saya tahulah semua rumah itu pasti punya HP Android. Iya. Semua memiliki HP Android. Jadi pemasangan secara gratis. Terus kalau untuk per bulannya ada per bulannya, tapi di bawah. Misalkan kalau sekarang nih ada yang bayar WP, ada yang 200.
mungkin kita lebih bawahnya 100 atau 50.000. Itu pun bukan untuk perusahaan, jadi bagi hasil 50-50, misalkan 50.000 untuk pengusahanya, 25.000 untuk desa 25.000. Nah yang 25.000 ini kita masukkan ke PAD, pendapatan asli desa. Nah pendapatan asli desa ini untuk kesejahteraan perangkat desa, dan uang tersebut berasal dari masyarakat. Jadi dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Jadi untuk pembangunan infrastruktur yang tidak tercover oleh anggaran pemerintah, kita ambil dari PAD tersebut. Kayak semacam sekarang kan masih banyak tuh tanah, jalan yang masih tanah. Iya, benar. Nah kita pengerasan dulu lah pakai uang dari PAD itu. Nah rencana saya seperti itu. Terus untuk di desanya juga semua berbasis internet. Terus masyarakat yang mempunyai HP Android, kalau masih di wilayah desa Compreng, kemanapun kita pergi ini nggak perlu kuota. Oh iya benar. Jadi setiap ada informasi dari desa, kita langsung share ke masyarakat. Jadi oh, iya benar. jadi walaupun mereka tidak kita kumpulkan, mereka tahu dari ini, dari HP ini informasinya. Nah itu, jadi program Bumi Wilayah saya itu kerjasama dengan pihak swasta, jadi bukan dengan pemerintah. Karena kalau kita mengandalkan anggaran pemerintah itu terbatas. Terus ada aturan yang mengikat, aturan apalagi ADD, dana desa walaupun ya angkanya wah fantastis sekian miliar, itu tidak bisa seenak kita menganggarkan, seenak kita itu ada aturan yang benar-benar mengikat. Misalnya dana desa ini hanya ada 2 poin yang bisa diisi. Setiap anggaran itu ada 4 poin. 1 penyelenggaraan pemerintahan desa, 2 pembangunan desa, 3 pemberdayaan masyarakat, 4 pembinaan masyarakat. Nah kalau di ADD ini bisa diisi semua. Penyelenggaraan pemerintahan desa ini bisa untuk operasional perkantoran, siltab dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, pokoknya semua lah, sampai tingkat RT bisa nih dari kalau di ADD semua bisa diisi. Tapi kalau di dana desa 4 poin ini nggak bisa, baru 2 poin yang bisa diisi, yaitu untuk pembangunan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa ini kemarin ada pandemi, jadi walaupun kita udah merencanakan penganggaran untuk pengecoran, karena ada aturan yang menentukan, aturan dari Kementerian Desa harus BLTDD dikeluarkan. Itu di sana. Kalau masyarakat tidak tahu, kenapa sih 2020 nggak ada pembangunan itu? Iya. Ibu pasti kemarin pusing banget tuh yang ngaturnya Bu ya. Itu. Banyak banget dana yang harusnya untuk buat pengecoran karena depending adanya ya. COVID Bu ya. Nah itu. Berarti nanti Ibu kalau terpilih, nanti itu berarti koneksi wifi-nya itu ada di setiap rumah atau satu titik aja? Misal satu gang ini satu titik gitu Bu, atau gimana Bu? Itu koneksinya nanti ada semacam kayak apa ya? Jadi dipusatkan, misalkan kayak gang nih ada di depan gang. Iya. Untuk koneksinya, jadi satu gang satu. Cuman semua rumah tuh kita pakai, kita pasang wifi gratis untuk pemasangannya. Kalau untuk bulanannya ya bayar. Cuman nggak seberat yang ya tidak memberatkan. Gitu ya. Karena sekarang pun pelajar, anak-anak sekolah kan pakainya wifi, kasihan kalau harus beli kuota. Apalagi itu kuota itu kebutuhan banget lah. Ya. Orang itu kalau bahasa kasarnya lebih baik nggak makan, atau kalau untuk para lelaki lebih baik nggak ngerokok. Nah, karena kalau nggak ada kuota HP tuh kayak nggak ada gunanya gitu. Sedangkan kita kan masyarakat Compreng banyak yang keluar negeri. Iya. Itu butuh banget. Nah mereka itu kan pahlawan devisa. Nah kita di sini difasilitasi kalau kita misalkan internetnya gratis, pasang internetnya gratis, kalau bayarnya per bulan cuman kan ringan. Iya. Terus kita keluar rumah juga nggak perlu kuota. Jadi kita nongkrong di mana aja, selagi masih di sekitar Compreng ya. Ada gitu Bu ya. Iya, pokoknya saya udah menggandeng, malah setelah saya dilantik, insya Allah langsung dilaksanakan. Dan teman-teman ingat ya pesan Ibu nih. Kalau Ibu terpilih setelah dilantik, langsung nih di nomor 1 nih ya, nanti langsung dipasang internet gratis untuk wilayah Compreng, Sukaseneng dan Karangsari. Ya. Masih ada Ibu tambahan? Masih ada ini. Walaupun
program saya ini bagus, hebat ya, program saya hebat. Kalau tidak didukung oleh masyarakat, apalah artinya? Ya. Makanya saya minta dukungan dari masyarakat Desa Compreng, dukung saya menjadi orang satu di Compreng. Untuk warga Compreng, Soka Senang Karanganyar, bagi yang mengenal Ibu Tisa, udah tahu nih, nanti kan setelah ini kan menonton nih, nanti silakan dipikirkan apa yang Ibu Tisa ucapkan gitu. Kalau ibarat, jadi jangan berpikir, jangan memilih karena tetangga atau saudara, tapi kalau nggak punya kualitas, jangan. Jadi pilihlah pemimpin yang mempunyai kualitas gitu. Oke Bu, lanjut nomor 4. Bagaimana cara mengelola aset desa yang kemudian kebermanfaatannya apa untuk masyarakat? Nah, itu ya, gini. Ada program saya juga satu lagi, masalah penanganan sampah. Penanganan sampah ini benar-benar masalah yang ada di Desa Compreng, sampah ini. Iya tuh, kemarin juga sempat ya, untuk pengelolaannya gini. Kita kan punya tanah desa. Untuk aset desa kan ini adanya di tanah bengkok, ya, karena tanah desa lah. Tanah desa ini saya akan pergunakan untuk tempat pembuangan sampah. Itu pun kalau disetujui oleh masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita membeli lahan di seberang sana yang bantaran, itu pasti kan minta uang ke masyarakat. Sedangkan itu tanah bantaran, suatu saat pasti kegusur atau bagaimana ya. Kalau ini tanah desa, tanah milik masyarakat, nanti saya pergunakan mungkin kurang lebih 1 bau atau berapa untuk tempat pembuangan sampah. Tapi tidak kita masyarakat ini buang langsung berber, enggak. Di situ nanti sampah diolah, yang misalkan sampahnya menghasilkan uang kita pisahkan. Ya, benar. Untuk sampah yang organik kita nanti koordinasi dengan Dinas Pertanian bagaimana caranya kita membuat pupuk organik untuk pupuk di sawah lah, karena sekarang juga tanah sawah juga sudah berkurang ya ininya, haranya, unsur haranya. Jadi untuk sampah yang tidak berguna kita bakar. Kita nanti beli pembakaran sampah. Jadi sampah yang tidak laku dan tidak bisa dimanfaatkan kita bakar. Terus ada lagi pempes nih. Apalagi pempes nih yang paling banyak lah. Yeah. Pempes nanti saya kerjasama dengan komunitas. Pempes ini kita buat pot. Kita buat pot si pempes ini nih. Pot, Ibu. Ya, ada komunitasnya juga. Ada buat pot. Supaya pot ini laku, nanti saya jual ke masyarakat tiap rumah lah. Tapi itu sudah kita ada tanamannya, kayak semacam cengek ya, cabe, tomat. Nah, tiap rumah diusahakan untuk membeli pot tersebut yang sudah ada cengek, ada tomat. Jadi mereka tuh untuk sehari-harinya nggak perlu setiap hari belanja cengek ke pasar kan. Ya. Nah itu karena udah depan rumah Ibu ya, karena ada di depan rumah. Saya baru tahu lah Ibu, itu ada, maksudnya pampers itu bisa dibikin buat pupuk itu berarti Bu jatuhnya Bu ya. Jadi ininya yang di luarnya. Nah kalau yang dalamnya itu bisa buat apa, media tanamnya. Ya nanti ada komunitasnya, kita ada komunitas. Jadi supaya si sampah ini benar-benar ditangani, jangan sampai sampah numpuk di pinggir jalan, kan nggak bagus juga ya. Terus nanti untuk pengambilan sampahnya nanti kita kelola, itu mau kita kesepakatannya oleh RT, apa oleh Karang Taruna atau oleh komunitas. Nanti saya berusaha untuk pengadaan satornya, kita beli pengadaan satornya untuk setiap hari keliling ngambil sampah. Nah nanti masyarakat ini ya namanya ngambil sampah mungkin bayar atau 1.000 atau 2.000 gitu kan, dan mungkin mereka juga nggak keberatan karena kan nggak terlalu mahal. Ibu, ini ada kemarin kan saya kan masih membuka untuk pertanyaan buat Ibu ya. Ada yang menanyakan, ini saya juga kurang tahu Bu ya, saya kurang paham mengenai sekarang kan itu tanggung jawab siapa Bu ya mengenai air bersih kita, PDAM kita kan sekarang kan airnya kan kecil gitu Bu ya, itu masih tanggung jawab desa atau gimana Bu? Kalau namanya PDAM itu perusahaan daerah. Jadi pemerintah desa nggak dicampur Bu. Malah banyak yang mengeluh soalnya nih. Maksudnya mungkin dari masyarakat pengennya ada tindakan gitu dari pemerintah desa. Gimana nih solusinya biar maksudnya ini air gimana gitu, soalnya air kan sekarang kecil banget. Nah,
Apa nanti Ibu setelah terpilih mengadakan apa mau memasang satelit gitu atau gimana Ibu? Untuk PDAM ini kan kalau misalkan ada komplain silakan masyarakat datang langsung ke PDAM. Nah kalau untuk saya itu ada Pamsimas. Iya. Pamsimas sudah berdiri, tinggal nanti kita tinggal pelaksanaannya aja ya. Saya berusaha nanti untuk memperbanyak Pamsimas. Jadi masyarakat diusahakan untuk beralih ke Pamsimas. Karena kalau dari PDAM, ya saya jujurlah di sini kalau dari PDAM Rp1.000 pun nggak ada uang dari PDAM yang masuk ke desa, nggak ada. Makanya walaupun masyarakat banyak yang komplain, kita tuh benar-benar tidak tahu tuh manajemennya seperti apa. Mungkin masyarakat tuh lebih minta bantuan kali ya, minta solusinya gimana nih dari pihak desa mungkin Bu ya. Kalau dari pihak desa kita sering kirim surat, sering kita juga langsung ke sana, kita ngumpul di desa, tapi tetap untuk desa itu nggak ada. Jadi mereka benar-benar perusahaan daerah air minum yang uang dari desa kita ini dibawa ke sana, ke perusahaan tersebut. Makanya untuk kedepannya saya pengen masyarakat beralih ke Pamsimas. Nah Pamsimas tersebut kita salurkan ke masyarakat. Pamsimas itu kan nanti bisa jadi PAD desa, pendapatan asli desa. Nah pendapatan asli desa itu kita kembalikan lagi ke masyarakat untuk pembangunan atau untuk pengecoran ke arah sawah, ke arah pertanian kan belum tersentuh. Kasihan para petani itu kan di situ banyak banyak aset lah. Aset kita itu dari pertanian dan dari mangga itu. Oh iya, dari benar. situ. Nah makanya untuk ke depan saya pengen ya dipentingkan lah untuk ke arah jalan usaha tani. Ya karena emang itu karena kita di situ kan banyak banget itu Bu ya. Iya. Maunya petani mangga banyak, Iya. gitu petani padi Iya. banyak gitu. Kalau akses jalannya kurang bagus kan kasihan para petani Bu ya. Ya, karena kebanyakan penduduk Compreng itu kan mata pencahariannya sebagai petani. Iya. Petani sawah dan petani mangga gitu. Jadi ya harus berusaha dari sana. Di infrastrukturnya dulu kita bangun. Iya biar aksesnya Iya. gampang gitu Bu ya. Lanjut Bu, ini saya tadi nggak dari tadi sih, dari kemarin juga sering baca kalau lewat tuh banyak banget balik juga Bu ya. Iya. Dari calon-calon ini saya mau tanya ke Ibu nih, apa arti slogan hebat yang terpampang di baliho Ibu nih? Iya. Hebat, H-nya itu handal. Hanya itu handal. Hanya handal. E-nya efektif, B-nya bijaksana, A-nya amanah, T-nya transparan. Kalau misalkan pengen diuraikan, Iya. ada. Silakan Bu Titi. Saya baca ya. Soalnya ini itu kan pas bagian amanah itu dia merah itu. Gitu ya. Kayaknya ada makna yang lebih dalam. Iya. Coba Bu tolong jelaskan Bu. Untuk slogan hebat, H itu handal, yaitu mampu menciptakan iklim birokrasi yang bermutu dan mengedepankan kepentingan publik. Efektif, yaitu mutu pelayanan dengan waktu yang optimal dan hasil yang maksimal. Bijaksana, yaitu berbuat secara tepat serta sesuai dengan situasi dan kondisi. Amanah, yaitu mampu mengemban tugas dan kepercayaan masyarakat. Transparan, yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berarti nanti Ibu setelah nanti kalau terpilih Ibu bakal transparan mengenai programnya apa gitu Bu ya, yang Iya. mau dijalankan, terus Iya. dana yang masuk berapa keluar Iya. berapa. Iya. Mungkin nanti yang tadi dibahas kita pertama Bu ya, mengenai nanti kalau ibaratnya masyarakat tidak sempat hadir ke desa nanti untuk musyawarah Bisa antar di-share. negara nanti di-share di media Ya. sosial Bu ya. Ya, untuk APBDes setiap tahun itu saya pampang di jalan yang gede tuh APBDes. Jadi penerimaan dari ADD sekian, dari dana desa sekian, dari banprop sekian, dari Oh udah BKW Ibu itu udah ada. dipaparkan. Oh. Iya. Soalnya saya jarang di sini Ya, Bu. ada. Itu untuk apa ya, informasi publiknya ada, infografis itu kita buat. Jadi peruntukannya misalkan untuk peruntukannya apa di situ ada tertera untuk pengecoran di gang ini, pengecoran di Karangsari ada, semua RT datanya gitu ada, ya? ada datanya, malah dengan nominalnya. Nah ini Bu, ini penting ya, karena yang calon yang lain juga saya pertanyakan gitu, mengenai sekarang kan banyak banget pesantren Bu ya.
otomatis kan banyak guru ngajinya Bu. Nanti itu gimana Bu? Untuk soalnya kan dari pusat atau dari pemerintah kabupaten juga kan tidak ada dana untuk tunjangan para guru-guru ngaji ini Bu. Nah itu ya. Tadi kan saya udah program unggulan saya kan ada ya pemasangan internet gratis dan untuk per bulannya itu ada bayar. Misalkan 50.000 untuk ke pengusaha 2,5, 25.000 ke desa 25.000. Nanti saya akan berusaha dari dana PAD itulah nanti saya anggarkan untuk guru ngajinya. Karena kalau misalkan mengandalkan dari pemerintah pusat itu nggak ada anggaran untuk guru ngaji. Makanya saya berusaha untuk untuk mendapatkan PAD desa itu lebih besar, misalkan dari Pamsimas. Kalau masyarakat Compreng, di Compreng nih semua pakai Pamsimas, misalkan Rp1.000 atau Rp2.000 masuk ke desa sebagai PAD dikali, misalkan ada Rp4.000 berapa per bulan? Itu bisa untuk memberi tunjangan kepada guru ngaji. Karena kalau dari yang lainnya itu nggak ada, dari anggaran rutin pemerintah tuh nggak ada. Iya, makanya soalnya kan kita juga kan anak-anak kita ya, itu kan agama kan penting banget kan. Harus. Kalau nggak ada kalau guru ngaji tidak ada apresiasinya, aduh kayaknya nggak ada perhatian. Iya. Makanya saya ada program unggulan ini, saya berusaha untuk mendapatkan PAD desa itu lebih besar lah, supaya perangkat desa juga sejahtera, terus masyarakat juga merasakan PAD uang dari mereka yang menikmati. Terus untuk guru ngaji juga insya Allah nanti saya perhatikan, karena apa? Itu kan namanya agama itu kan sebagai pondasi. Nah kalau pondasinya rapuh nanti bagaimana generasi kita gitu. Jadi bener-bener yang di spanduk Ibu tuh kita harus bener-bener gotong royong gitu ya. Karena kalau dengan gotong royong nanti program yang Ibu mau itu tuh benar-benar berjalan nanti Ibu ya. Nanti kalau berjalan kan benar-benar ini efektif banget sih. Maksud kalau menurut saya ya, efektifnya tuh nanti kalau ibaratnya programnya berjalan, semuanya akan berjalan gitu. Dari program satu aja itu ya, yang dari internet itu. Nanti insya Allah gitu, yang lain juga berjalan lagi Bu ya. Insya Allah. Satu lagi Bu, ini yang banyak ya. Saya ngambilnya poin-poin yang banyak aja, maksudnya yang penting gitu. Warung-warung kelontongan yang kecil kayak gitu Bu. Itu harus katanya tolong ini kalau ibaratnya datang lagi ke calon yang lain, tolong ini wajib dipertanyakan, karena kan yang punya warung kecil kan banyak Bu ya. Nah warung-warung kecil ini Bu sekarang itu mungkin kalah bersaing ya sama adanya minimarket yang ada di desa Compreng ini Bu. Nah pertanyaan saya, solusi Ibu gimana Bu? Apakah nanti akan diberi modal atau gimana? Ataukah stop adanya minimarket di dusun Compreng ini Bu, khususnya Bu? Kalau misalkan untuk UMKM, saya juga kan ada program UMKM ya untuk meningkatkan pendapatan UMKM. Nanti kalau untuk UMKM kita bikin kelompok usaha bersama. Nah kelompok usaha bersama itu di sana kita bisa menggali anggaran untuk kesejahteraan mereka, untuk permodalan mereka, kayak semacam yang tidak tersentuh kan kadang ada yang pengusaha yang bikin keripik ya kayak gitu kan ya, telur asin. Terus yang UMKM yang warung kecil juga bisa itu dari Kubu. Malah untuk program kan ada program saya untuk perbaikan sarana prasarana olahraga. Yang paling saya utamakan itu lapang sepak bola, saya bangun secukupnya untuk lapang bola berapa meter. Nah, sisanya untuk kayak semacam di Haur Gelis itu alun-alun. Jadi ada tuh untuk wisatanya, terus ada untuk kulinernya. Jadi kita juga nanti akan bikin semacam kayak warung-warung kecil lah di situ untuk UMKM-nya. Jadi membuka usaha baru Bu ya di situ Bu ya. Usaha. Nah, nanti kan lapangan itu kan di depan kantor desa. Saya pengen kantor desa itu benar-benar ikon desa Compreng itu apa sih? Lapang bolanya. Wah. Jadi kalau lapang bolanya hebat, pastilah kita terkenalnya di Compreng itu lapangan bolanya bagus loh, dekat kantor desa hebat. Jadi kan muka Compreng itu adanya di sana, di kantor desa dan di lapang. Kalau lapangnya bagus,
terus kantor desanya bagus, kita kan bangga sebagai orang Compreng itu bangga. Iya, lihat, wah apalagi lihat iya. lapangan desa Compreng sama kantor desanya keren kan. Iya bener Bu, bener masuk itu. Bu. Jadi itu saya tunggu UMKM, insya Allah nanti saya upayakan dibentuk kelompok usaha bersama, jadi nanti di sana bisa mengusulkan untuk permodalannya. Oke Ibu, terakhir Ibu, apa harapan Ibu untuk masyarakat desa Compreng Ibu? Harapan saya masyarakat desa Compreng mendukung program saya, mendukung saya untuk menjadi orang nomor 1 di Compreng. Compreng hebat. Kan Ibu, ini terakhir mungkin Ibu mau memohon kepada masyarakat atau doa restunya dari masyarakat untuk Ibu ya, tujuan Ibu gitu. Iya. Silakan Ibu langsung ke masyarakat langsung. Saya Tisa Sugiarti, calon nomor 1, mohon doa restu dan dukungannya pada masyarakat desa Compreng untuk mendukung saya menjadi kepala desa Compreng. Compreng hebat. Compreng hebat, nomor 1, jangan lupa. Oke, sekian dari Kerja TV. Baru saja kita berbincang-bincang dengan calon peserta desa Compreng dengan nomor 1, Ibu Tisa. Hebat sekali perbincangannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm stuck on the side of the boat I rode. Haven't gotten too far while still afloat. Should have been more careful with the boat I chose. Got chills from the water and the waiting. Lazy or recovering. Total apathy, I need time to think. It's a miracle, I still got strength to be. Fighting a line is so great. Fighting a line is so